Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, apakah kalian tahu apa itu energi dan sumber-sumber energi? Mari kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 4, semoga selalu dalam penjagaan Allah SWT, tetap semangat dan ceria meskipun belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Apakah anak-anak mengerti apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melaksanakan usaha atau kerja. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, baik sedikit maupun banyak. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang 5 macam sumber energi. Energi yang pertama yaitu matahari, sedangkan energi yang kedua angin, yang ketiga air, yang keempat sumber energi listrik, dan yang kelima adalah sumber energi minyak bumi. Kita bahas yang pertama, sumber energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Maka dari itu, matahari merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Matahari menghasilkan 2 energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Manfaatan sumber energi matahari yang pertama untuk makhluk hidup adalah membantu proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Pemanfaatan sumber energi yang kedua yaitu biasanya kita mengeringkan pakaian atau baju di bawah sinar terik matahari. Sedangkan para nelayan juga menggunakan sinar matahari untuk mengeringkan garam dan ikan asin. Pemanfaatan yang ketiga yaitu sebagai sumber pembangkit listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disebut dengan PLTS, dengan menggunakan panel surya akan menangkap sinar matahari yang kemudian akan diolahnya menjadi sebuah aliran listrik. Pemanfaatan yang keempat yaitu membantu pembentukan vitamin D. Kegiatan sederhana untuk kita bisa mendapatkan vitamin D melalui sumber energi matahari yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kegiatan lain selain berjemur adalah kita bisa melaksanakan lari pagi ataupun senam pagi. Hal ini bisa membuat kita menjadi lebih sehat dan tulang kita menjadi kuat. Sumber energi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu angin. Wah, angin merupakan sumber energi yang sangat melimpah. Angin biasanya digunakan di kebutuhan sehari-hari, yaitu kita bisa mengeringkan pakaian menggunakan angin. Yang kedua, nelayan juga menggerakkan perahu layar menggunakan angin. Sedangkan pemanfaatan yang ketiga yaitu sebagai sumber energi listrik. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling kincir angin untuk menghidupkan generator sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah energi listrik. Sumber energi selanjutnya yaitu air. Tubuh kita membutuhkan air. Tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan juga membutuhkan air. Air digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama yaitu para petani menggunakan air untuk mengaliri sawah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur. Sedangkan pemanfaatan air yang kedua yaitu untuk kegiatan sehari-hari, misalnya mencuci piring, mencuci baju, mandi, ataupun memasak. Pemanfaatan yang ketiga yaitu yang paling penting. Air merupakan sumber air minum bagi seluruh makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya membutuhkan air.
Dan yang ketiga, sama seperti sumber energi matahari dan sumber energi angin, air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga air atau kita sebut dengan PLTA, air bisa menggerakkan kincir air sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah aliran listrik. Sekarang kita lanjutkan pada sumber energi yang keempat, yaitu listrik. Listrik merupakan sumber energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Semua aktivitas tidak lepas dari menggunakan sumber energi listrik. Aktivitas sehari-hari yang menggunakan listrik yaitu menyetrika, menyalakan lampu, melihat TV, menghidupkan radio, bahkan juga untuk memasak. Contohnya ketika kita menggunakan magicom, blender, kulkas, dan lain-lain. Kita memiliki hak untuk menggunakan energi listrik, akan tetapi perlu diingat kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan listrik. Jadi, kita harus berhemat dan bijak dalam penggunaan listrik ya. Sumber energi yang selanjutnya, yang nomor 5, yaitu minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak bisa diperbarui, dikarenakan proses pembuatan minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkan minyak bumi. Sedangkan permintaan minyak bumi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Nah, pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari yaitu, apakah kalian tahu, motor, mobil, pesawat, bahkan kapal laut membutuhkan bahan bakar. Nah, bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan tersebut merupakan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang berperan sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia dapat menjalankan aktivitas dan rutinitas menggunakan sumber energi minyak bumi. Oleh karena itu, kita harus tetap bijak ya dalam penggunaan minyak bumi. Contoh yang bisa kita lakukan yaitu berjalan kaki atau menggunakan sepeda ketika dalam jarak dekat. Oke? Alhamdulillah, pada materi kali ini telah selesai. Berikut adalah hasil rangkuman dari kegiatan pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat dan dipelajari kembali. Pesan Bunda, tetap semangat meskipun belajar dari rumah dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan menggunakan masker, hand sanitizer, dan mencuci tangan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Video kali ini kita akan membahas tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anakku yang ceria, ada banyak sekali makhluk hidup. Di antaranya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Akan tetapi, pada umumnya ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, memerlukan makan, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Cicak merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui apakah cicak termasuk makhluk hidup, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. 1, 2, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu pada bagian manakah cicak termasuk makhluk hidup? Ya, pada diam-diam merayap. Diam-diam merayap menunjukkan bahwa cicak merupakan makhluk hidup, yaitu ciri-ciri bergerak. Selanjutnya, pada bagian manakah cicak